PD Katedral, semangat! PD Katedral, Jesus is number one. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya punya sebuah pertanyaan. Pernahkah di dalam kehidupan Anda merasakan sedih, marah, kecewa, takut, cemas? Itu semua dinamakan perasaan negatif. Apalagi hari-hari ini kita mendengar banyak sekali orang yang jatuh sakit. Kita gak bisa kemana-mana. Banyak orang yang melakukan panic buying. Kita jadi semakin takut, semakin cemas. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa buruk seperti itu? Merasa ketakutan, cemas, kesepian, marah. Ada orang yang ketika merasa buruk seperti itu, mereka pergi mencari pertolongan. Mereka mencari pendoa, konselor, psikolog, dokter, bahkan psikiater, supaya merasa lebih baik. Ada juga orang yang ketika merasa buruk seperti itu, malahan lari kepada hal-hal yang negatif. Mungkin shopping, mungkin pesta pora, judi, narkoba, minum-minuman keras. Maybe it helps for a little while. Untuk sementara mungkin itu menolong, tapi itu gak menyelesaikan masalah. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita merasa negatif, ketika kita merasa buruk? Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa akar dari perasaan negatif adalah pikiran yang negatif? Akar dari perasaan yang buruk adalah pikiran-pikiran yang salah. Nah, seringkali orang tidak menyadari hal ini. Ketika merasa buruk, ketika merasa sedih, ketika merasa marah, kecewa, cemas, berusaha untuk mencari pertolongan untuk membereskan permasalahan perasaan ini. Dan mereka gak berpikir bahwa asal muasalnya, akarnya itu dari pikiran. Jadi sebenarnya yang harus dibetulin itu adalah pikirannya dulu. Nah, pikiran negatif itu seperti apa? Pikiran negatif adalah pikiran-pikiran yang menyalahkan diri sendiri. Pikiran-pikiran yang menyalahkan orang lain. Pikiran-pikiran yang menyalahkan keadaan. Bahkan pikiran-pikiran yang menyalahkan Tuhan. Pikiran negatif adalah bahwa ketika kita gak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita gak percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Kita gak percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Itu pikiran yang negatif. Contoh, kita sedang mengalami kegagalan. Nah, kalau kita berpikir negatif, maka kita mikirnya akan seperti ini. Emang saya adalah orang yang bodoh, orang yang payah, orang yang gak bisa apa-apa. Gak mungkin saya akan berhasil, gak mungkin. Nah, kalau kita mikir seperti ini dan kita percaya benar-benar bahwa saya adalah orang bodoh, orang gak bisa apa-apa, orang yang gak akan pernah sukses, no wonder kita akan merasa begitu buruk. Kita akan merasa begitu putus asa, kecewa. Contoh lain, misalnya ada seseorang yang menyakiti kita. Kalau kita berpikir negatif, maka kita akan mikirnya seperti ini. Emang dia gak suka sama saya. Emang dia tuh orangnya jahat. Emang dia tuh melakukan itu sengaja untuk menyakiti saya. Nah, jika kita berpikir seperti itu, maka kita akan semakin marah, semakin benci, bahkan sampai kedendam kepada orang tersebut. Perasaan kita akan menjadi begitu buruk. Hal lainnya, menghadapi pandemi, wabah corona seperti sekarang ini. Kalau kita mempunyai pikiran yang negatif, maka kita akan berpikir, aduh, pasti saya akan kena nih. Pasti saya atau salah satu dari keluarga saya akan kena. Saya pasti akan mati. Saya pasti akan menderita. Saya pasti akan sengsara. Aduh, mungkin nanti akan di lockdown. Saya gak akan mendapatkan makanan. Keadaannya bahkan begitu buruk. Dan makin ketakutan, makin ketakutan. Nah, jika kita berpikir negatif seperti itu, no wonder kita merasa buruk. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa mempunyai perasaan yang baik, supaya kita bisa hidup tenang, damai, dan bahagia? Very simple. Ubah pikiran kita dari pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Misalnya, ketika kita mengalami kegagalan, daripada berpikir bahwa saya adalah orang yang bodoh, orang yang gak bisa apa-apa, kita pikir aja seperti ini. Kegagalan
adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Gak apa-apa kali ini saya gagal, tapi saya yakin kalau saya lebih bekerja keras, kalau saya belajar lebih lagi, pasti saya akan berhasil. Ada orang yang menyakiti kita, kita teladani Tuhan Yesus. Kita doakan kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka itu gak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, jangan buru-buru berpikir dia itu sengaja, dia itu orang yang jahat, dia itu orang yang gak suka sama kita. Mungkin aja kan dia itu gak tahu apa yang dia lakukan. Dan kita pikirnya positif aja, bahwa mungkin dia gak bermaksud seperti itu. Dia gak bermaksud untuk menyakiti kita. Menghadapi wabah seperti sekarang ini, kalau kita berpikir positif, kita akan berpikir seperti ini. Saya percaya apapun yang saya hadapi hari-hari ini, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai saya, bahwa Tuhan akan selalu melindungi saya. Bahkan sekalipun saya menderita virus corona sekalipun, saya percaya Dia akan selalu menolong saya. Bahkan jika dokter mengatakan bahwa saya udah gak ada harapan sekalipun, saya percaya bahwa hidup mati saya ada di tangan Tuhan. Bahwa saya mati sekalipun saya gak takut, karena saya selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekalian itulah pikiran yang positif. Firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Anda. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, pikirkanlah hal yang baik-baik aja. Pikirkanlah kebenaran. Dan apakah kebenaran itu? Kebenarannya adalah Allah begitu mengasihi kita. Kebenarannya adalah Allah selalu menyertai kita. Dan kebenarannya adalah bahwa kita semua begitu berharga dan mulia bagi Allah. Kalau kita benar-benar pegang kebenaran ini, kita selalu pikirkan hal-hal yang baik seperti ini, maka Bapak Ibu sekalian, perasaan kita otomatis akan menjadi baik. Allah begitu mengasihi kita. Ia selalu menyertai kita. Yang Allah inginkan adalah kita anak-anaknya hidup bahagia, damai sejahtera, sukacita, penuh dengan kasih-Nya. Itu adalah bagian Allah untuk memberkati kita, mengasihi kita. Nah sekarang, let's do our part. Lakukanlah bagian kita. Nah bagian kita adalah berpikir secara positif, memikirkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, semua berkat-berkat itu, semua kasih Allah itu akan kita rasakan. Sebaliknya ketika kita berpikir yang negatif, ketika kita gak percaya, maka berapapun Allah memberkati kita, betapapun Ia mengasihi kita, kita gak akan merasakannya. Maka pada siang hari ini, Allah ingatkan kita selalu berpikir positif. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Engkau ingatkan kami untuk selalu berpikir hal-hal yang baik, untuk selalu berpikir yang positif, karena Engkau ingin supaya kami hidup bahagia, hidup damai, tenang, sukacita. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Mampukan kami untuk selalu mengendalikan diri kami, untuk selalu mengontrol pikiran kami, hati kami, untuk bisa selalu berpikir hal-hal yang baik saja. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh permasalahan kami, seluruh pergumulan kami hari-hari ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau pasti akan selalu menyertai kami, Engkau pasti akan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, selalu berpikir positif.